Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Bersama dengan Gereja Toraja Warakas, Klasis Pulau Jawa, mari kita bersama-sama kembali sehati di dalam doa, menyatakan kerinduan kita, menyatakan pujian dan syukur terima kasih kita kepada Bapa kita yang setiawan, yang sungguh mengasihi kita, yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kuasa, penebusan, dan pemeliharaannya bagi kita. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita. Kebenaran firman Tuhan malam ini diambil dari Mazmur pasal 80 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami, khususnya pada hari ini. Kami mengucap syukur, kami kembali sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan, bimbingan, hikmatnya daripadamu ya Roh Kudus, untuk memahami dengan sungguh kebenaran firman-Mu malam ini. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua, pribadi lepas pribadi, dan dalam kehidupan keluarga kami. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersedia mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 80 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Azaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami.
dan musuh-musuh kami menggolok-golok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema kita yakni buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kalau kita membaca perikop kita malam ini sampai pada ayat 20, maka kita akan mendapati 3 kali pernyataan atau kalimat ini diucapkan oleh pemazmur dalam doa untuk keselamatan Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita pernah menitikan air mata dalam kehidupan kita. Dan banyak hal yang melatar belakangi mengapa kita menitikkan air mata, mengapa kita menangis, mengapa kita sedih. Mungkin dari banyak hal yang melatar belakangi kita menangis, kita menitikkan air mata. Salah satunya adalah penyesalan. Ketika melihat kondisi hidup kita yang sudah sedemikian berubah, rusak dan hancur karena kesalahan-kesalahan kita. Pada masa-masa seperti ini, ada kalanya sulit bagi kita untuk dapat melihat adanya pengharapan yang bersinar di balik selubung kegelapan. Hidup kita terpuruk oleh karena kelemahan, oleh karena kesalahan, oleh karena dosa-dosa kita. Kita menyesali itu. Dan tentunya kita berharap bahwa ada setitik sinar di tengah-tengah kegelapan yang membungkus, yang mencengkram kehidupan kita. Dan setitik pengharapan itu adalah dari Tuhan. Hal seperti inilah saudara-saudara yang terjadi pada bangsa Israel dalam pembacaan kita tadi yang diangkat dan disaksikan oleh pemazmur. Ketika mereka menyadari bahwa nyala murka Allah sedang berkobar atas mereka. Israel menyadari bahwa Allah memang telah memukul mereka, membela, menanam, dan menyediakan tempat dan membuat mereka bertumbuh menjadi besar. Kita ingat peristiwa ketika mereka di Mesir. Bagaimana pertolongan dan pembebasan yang Allah lakukan. Penyertaannya dalam padang gurun menuju ke tanah perjanjian, dan bagaimana mereka pada akhirnya menempati tanah perjanjian itu semakin bertambah besar menjadi suatu bangsa yang besar. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, karena dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka, maka Allah menjungkir balikan keadaan mereka dalam nyala murkanya. Itu dinyatakan dalam ayat 5 pembacaan kita tadi bahwa Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Sehingga keadaan mereka seperti kebun anggur yang runtuh temboknya. Di tengah situasi yang pilu dan terjungkir balik seperti itu, pemazmur mengajak bangsa Israel, mengajak umat Tuhan untuk menyadari keadaan mereka, kembali berharap kepada Allah, dan mengungkapkan janji setia kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajak Israel untuk melihat bahwa walaupun Israel memakan roti cucuran air mata dan meminum air mata yang berlimpah-limpah, ini yang mengungkapkan kesedihan yang amat sangat. Namun mereka tetaplah milik Allah yang sama. Sekalipun mereka telah menjadi olokan dan sasaran kejahatan, namun Allah tetaplah menjadi gembala Israel. Dialah yang akan menggiring dan memulihkan, menyembuhkan dan mengangkat harkat dan martabat umatnya. Di balik penghukuman yang dilaksanakan oleh Allah,
terdapat pengharapan akan pemulihan dan penyelamatan yang memungkinkan Israel berseru memohon agar Tuhan berbalik kepada mereka, memandang, melihat, dan mengindahkan keadaan mereka. Itulah sebabnya 3 kali kita mendapati ungkapan, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, pengharapan akan pemulihan dan penyelamatan ini memiliki intensitas yang semakin memuncak, sebagaimana ditekankan dalam refrein dalam Mazmur ini. Ya Allah semesta alam, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa doa permohonan ini di hadapan Tuhan, yang mengungkapkan penyesalan yang amat sangat di hadapan Tuhan akan sebuah pengampunan, pemulihan dari segala kebersalahan, dosa dan pelanggaran akan umat Tuhan. Allah menghukum umatnya dengan tujuan dan maksud agar umat itu kembali kepada apa yang dikehendaki Allah. Allah menghukum umatnya bukan berarti Allah membenci umatnya, namun Ia mau umatnya untuk kembali kepada apa yang dikehendaki, apa yang direncanakan oleh Tuhan bagi kehidupan umatnya. Kita ingat satu pernyataan Allah kepada Abraham ketika Abraham dipanggil. Dari titik inilah sesungguhnya Allah menyatakan bagi Abraham dan keturunannya, yakni bangsa Israel, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kehidupan manusia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, satu pokok renungan kita malam ini adalah rintihan pilu pemazmur. Ini merupakan ratapan pertobatan yang bukan hanya penyesalan, melainkan juga pengharapan akan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Janji untuk setia kepada jalan Tuhan dan tekad untuk bersaksi demi namanya. Inilah yang tentunya dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, maukah atau sudahkah kita menghidupi pertobatan dalam Mazmur ini? Mari kita renungkan malam ini, kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita mendapati pemulihan, kita mendapati tuntunan, kita mendapati kekuatan, dan kita mendapati kita berdoa bersama pemazmur yang 3 kali dinyatakan dalam pembacaan kita tadi, sebuah pengharapan dan permohonan di hadapan Tuhan. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, bagi kehidupan di mana kita berada. Amin firman Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, permohonan dan pengharapan kami, buatlah wajah-Mu bersinar dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Maka kami akan selamat. Kami mengalami sukacita. Ketika wajah-Mu bersinar, kami mendapatkan pemulihan. Kami mendapatkan kasih Tuhan, tuntunan dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melihat kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa terkadang dalam hidup ini kami berjalan menurut mau dan kehendak kami, tanpa memikirkan dan mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sekali lagi ya Bapa di sorga, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Berkati kami semua dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani setiap hari. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kami. Anugerahkan tuntunan-Mu, kekuatan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kau tahu harapan dan kerinduan kami. Dan hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan mereka. Bahkan dalam kelemahan tubuh. Baik yang terbaring di rumah sakit, baik yang ada di rumah. Tuhan kami mohon, jamah-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Bagi mereka semua, dalam ketidakberdayaan mereka, dalam perjuangan mereka, Engkaulah andalan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Angkatlah segala kelemahan dan sakit kami. Anugerahkan kekuatan, iman dan pengharapan dan kesabaran bagi kami dalam masa-masa pemulihan ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam sedang berjuang mencari pekerjaan. Saudara-saudara kami yang
merindukan penolong yang sepadan. Anak-anak kami yang berjuang untuk melanjutkan pendidikan mereka. Saudara-saudara kami yang berjuang bersama dengan keluarga oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomi, biaya hidup. Tuhan, kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang selalu berharap dan memohon belas kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami umat-Mu Tuhan. Anugerahkanlah, curahkanlah berkat pemeliharaan-Mu dan apa yang kami butuhkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati upaya-upaya pemerintah kami bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemik ini Tuhan. Ada begitu banyak kengerian yang kami saksikan oleh karena pandemik ini. Anugerahkanlah hikmat kebijaksanaan. Anugerahkan imun tubuh. Upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan berkati. Kiranya vaksinasi ini semakin banyak masyarakat kami yang terjangkau, terlayani dan menerima vaksin ini. Bahkan dunia ini Tuhan, kami mohonkan pemulihan yang daripada-Mu. Kasihani umat ciptaan-Mu Tuhan. Kasihani. Kami tidak berdaya menghadapi ini semua. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah perteduhan kami. Bapa di sorga, ini doa syukur kami, permohonan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati persekutuan yang telah bersekutu pada malam hari ini. Dan malam ini, jikalau kami akan membaringkan tubuh kami, dalam waktu istirahat, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa malam ini. Tetap semangat, tetap bersekutu di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa kita alami bersama-sama. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.